Oke. Bisa di sana. Baik, rekan-rekan sekalian, untuk di stasiun kita ini kita akan memperkenalkan salah satu peralatan berbeda ketinggian yang akan kita pakai untuk membuat sistem pule. Ya. Sebelum kita bicara sistem pule, terlebih dahulu kita akan mengetahui pulenya dulu nih untuk apa. Satu karabiner. Yang paling jumbo badannya Herbanu sama Gani beratan mana? Siap, beratan saya. Oke, pakai full body harness. Bari dibantu ya, pakai full body harness biar cepat. Baik, yang lain perhatikan dengan Itu kaki. Oke, tadi sudah kita singgung di depan di perkenalan awal. Yang pertama kita akan pahami dulu fungsi daripada pule. Ya, pule ini karena di sini ada roda, maka salah satu fungsinya untuk mengurangi friksi. Tapi kalau kita tidak gunakan pule, kita langsung misalnya ada karabiner, maka di sini ada friksi atau gesekan yang akan mengurangi kinerja daripada sistem pule. Karena dampak dari gesekan ini otomatis ya ada beban yang bertambah. Jadi berasa kayak ada yang ngerem. Ya. Kemudian setelah fungsi pule tadi untuk mengurangi friksi, yang berikutnya adalah untuk merubah arah kerja. Seperti ini kawan. Ya, yang tadinya kalau kita mau ngangkat itu dari bawah ke atas seperti ini, nah kita gunakan pule sehingga arah kerja kita bukan lagi dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Itu kalau berdiri sendiri. Ayo dipercepat pakainya. Ya duduk yang enak, duduk yang enak. Oke. Nah, untuk pule itu sendiri sedikit sudah kita perkenalkan. Yang kedua, karena kita akan menggunakan tripod ini sebagai angkor poinnya yang akan menahan beban daripada sistem pule, maka kita wajib tahu kapasitas atau kekuatan daripada angkor ini. Ini terbaca berapa? Working load-nya, Mas Diri? Ini sini nih. Ya. Nah, ini berapa ya? 159 kg. 159, iya kan? Atau berapa RPM? Oke, artinya kalau misalnya kita bulatkan 160, berarti ini hanya mampu menahan beban seberat berapa? Kurang lebih 80 kilo. Ya, karena tadi di ketentuan awal, ketika kita akan menarik beban 90 kilo misalnya, bebannya berapa? 103. Wih, dosanya banyak juga. Berarti ini harus mampu menahan beban 206 kilo minimal. Kalau kita menggunakan sistem single pule atau 1:1, ya harus mampu menahan 206 kg. Nah, untuk supaya tripod ini kuat untuk menarik beban yang 206 kilo tadi, yang 103 kilo tadi, maka kita akan membuat sistem pule. Yang fungsi sistem pule tadi yaitu untuk membagi beban. Nah, tergantung mau dibagi berapa nih beban nih. Ya, kalau misalnya ini kita bagi 4, 1:4, berarti yang 103 dibagi 4, ya kurang lebih 25,75. Rasanya itu. Sehingga beban yang kita hasilkan dari beban utama sama gaya yang kita keluarkan hanya 103 ditambah 25,5 tadi itu. Iya kan? Karena gaya yang kita keluarkan kan 1/4 dari beban tadi. Kalau kita main 1:4, ternyata 1:4 masih berat, maka kita akan membuat sistemnya lagi menjadi 1:5. Artinya beban yang 103 tadi akan kita bagi menjadi 5. Sehingga untuk mengangkat beban yang tadi 103 tadi ditambah gaya yang kita keluarkan 20 kilo, berarti menjadi 120 kilo. Yang tadinya tripod ini tidak mampu mengangkat beban 103 kilo dengan sistem 1:1, maka akan menjadi kuat menahan beban 103 kilo ditambah gaya yang kita keluarkan hanya 20 kilo kalau sistemnya 1:5. Nah, ternyata 1:5 masih berat, kita tambah lagi 1. Nah, ada pemahaman ini, kita buktikan sekarang. Yang paling kecil badannya siapa? Nah, kayaknya Fajar nih. Berat badanmu berapa? 59. 59. Udah kok bisa pas ya? Saya nggak ikut timbangan padahal. Oke, kita coba dari sana. Tali menali sudah? Tali menali sudah belum? Sudah. Nah, pas banget ini. Figure of X loop. Figure of X loop.
Mau dibantu warga nggak? Sini, 5 kali kertas. Oke, gini, figure of X loop. Kemarin kan udah diajarkan ini. Set. Oke. Ya, dikunci dengan menggunakan ikatan 2. Nah, ini sekaligus kita refresh terkait dengan fungsi ikatan 2 dan ikatan 1. Ada di lapangan pernah saya jumpai, ada kuncinya pakai ikatan 1 saja. Bukan ikatan 2. Boleh nggak? Dalam kondisi darurat boleh. Tapi fungsi ikatan 1 dalam simpul dan ikatan itu fungsinya bukan untuk mengunci dasarnya, tapi untuk stopper. Nah, bedanya kuncian sama stopper, kalau kita ngunci berarti harus dibuat sedekat mungkin dengan simpul atau ikatan yang kita buat. Tapi kalau untuk stopper, ketika sudah dikunci talinya masih ngelewer, baru ditutup dengan stopper mendekati ujung daripada running end. Itu bedanya. Kalau untuk mengunci sedekat mungkin dengan simpul dan ikatan, tapi kalau untuk stopper sejauh mungkin sehingga mendekati running end. Supaya apa? Supaya talinya tidak leweran. Ya, tapi dalam kondisi darurat boleh dipakai kalau memang dikunci dengan ikatan 2, talinya tidak cukup. Contoh seperti ini. Tapi fungsi utamanya bukan untuk kunci ya, tapi kuncinya wajib pakai menggunakan ikatan 2. Nah, karabiner 1. Oke, tarik Mas saja. Udah nggak usah dipaksa, udah pasti nggak kuat. Karena bebannya aja udah 103. Gaya yang didapat berat badanmu 59. Naik. Beban sama gaya yang dikeluarkan sama saja, itu baru kayak timbangan, berhenti di tengah-tengah. Setidaknya gaya yang dikeluarkan untuk mengangkat beban 103 kilo ini, ya gayanya paling nggak 104 kilo. Baru mampu mengangkat beban yang 103 kilo. Nah, pertanyaannya, kalau kebeset tangannya lecet sama sarung tangannya, lebih sayang mana? Nah, semua pakai sarung tangan. Ya, fungsi dari sistem pulih tadi untuk membagi beban, tapi tidak untuk mengurangi beban. Ingat, ini kalau bebannya 103, ya tetap 103. Bukan menggunakan sistem pulih bebannya jadi 50 kilo jadi kecil, bukan. Tapi bebannya itu tetap tapi dibagi. Ya, supaya apa? Gaya yang kita keluarkan itu lebih ringan dari beban. Ya. Oke, kita buktikan dengan menggunakan sistem pulih. Sekarang sekaligus kita akan membuat sistem pulih. Nah, untuk membuat sistem pulih, kita akan buat dengan menggunakan double pulih. Nah, kalau sistem tadi langsung kita buat di atas objek sumur misalnya, berarti ada kekhawatiran siapa tahu nanti kaget bisa jadi terjatuh, masalah. Coba kalau sistem pulihnya dibuat di sini, pulihnya jatuh ke bawah, habislah kita nggak jadi kerja. Maka untuk merangkai sistem pulih tadi bisa kita buat di luar objek. Setelah jadi baru kita pasang di objek, kita kaitkan ke angkor. Ya, dalam hal ini angkornya adalah tripod. Ya, oke, bagi pengarah ketinggian tentunya tripodnya. Baik, double pulih 2. Karabiner yang ini langsung gratis. Yang saya tunjuk langsung ambilin cepat. Nah, kita merangkainya, kata kuncinya di sini dulu kawan. Di pulih ini pasti ada yang statis bentuknya warna hitam di tengah-tengah biasanya, tapi ini dinamis juga terkait warna ya, macam-macam. Ya, ini dikaitkan ke karabiner utama, dipertemukan dengan double pulih yang ada di sebelah karabiner lagi. Ini cara merangkai sistemnya. Pokoknya merangkai sistem sesimpel mungkin, paling simpel seperti ini kawan. Nanti akan lebih mudah teman-teman cerna. Nah, sekarang atasnya pegang. Saya minta relawan 1 orang, volunteer. Oke, jangan sampai jatuh Mas Fajar. Siap. Oke, perhatikan. Kita akan sekaligus membuat sistem. Yang pertama, kalau kita masukkan ujungnya running end ini terdapat 1 pulih, ini anggap aja udah seperti yang tadi kita coba di sini. Di sistem ini kita sebut 1:1. Paham ya? 1:1. Berarti kalau 1:1, running end-nya kita buat loop-nya dikaitkan ke korban. Masih berat kan? Berat, tapi nggak keangkat sama Mas Fajar. Kita buat lagi sistemnya, kita naikin lagi. Oke, menjadi running end-nya menghadap ke atas, loop-nya menghadap ke angkur.
Jadi berapa banding berapa? 1/2. Ya, 1/2. Ternyata masih berat lagi, 51,5 kilo. Kita masukkan lagi running end-nya ke pulley. Oke, running end-nya mengarah ke beban, bukan berarti ke bawah. Kalau sistemnya kita pasang horizontal, berarti nggak lagi atas bawah. Nah, tapi lebih tepatnya mengarah ke beban dan ke angkor. Nah, kan angkor bebas mau dipasang horizontal, vertikal bisa, ya, untuk perpindahan penyeberangan atau menaikkan atau menurunkan, lifting and moving. Ya, ternyata ke bawah masih berat lagi. Ini di simple sistemnya ya, di basicnya. Masih keberatan nggak kira-kira dibagi 3? Berat. Kita tambahkan lagi 1/4. Nah, di simple sistem ini kita tutup dulu 1/4 kawan. Oke, 1/4 kita buat loop. Nanti kita kembangkan lagi ya dari simple ini. Oke. Oke. Kemudian kita urai pengait daripada sistem pulley ini. Kan di sini ada runner karabiner, bukan antara pulley yang atas dengan pulley yang bawah. Berarti runnernya kita copot pemukulnya. Oke. Setelah kita copot, dikemanakan? Dikaitkan ke loop yang sudah kita buat. Kemudian loopnya bisa kita kaitkan langsung ke sini, atau bisa kaitkan ke pulley yang bawah. Nah, ini akan ketemu hasil yang berbeda. Kita buktikan di sini. Karena pasti ada friksi atau gesekan. Friksi atau gesekan yang kita dapati dalam sistem pulley tentunya akan mengurangi kinerja sistem pulley itu sendiri. Karena setiap ada friksi atau gesekan tidak memaksimalkan daripada pembaginya tadi. Yang seharusnya 100/4 25 kilo hasil atau gaya yang kita keluarkan, ternyata ada gesekan. Berarti seolah-olah seperti ada yang rem. Maka akan mengurangi kinerja daripada sistem pulley. 1/4. Sekarang kita kaitkan ke angkor. Dan saya ingatkan, setiap kita akan bekerja di ketinggian, pastikan kita menggunakan safety belt. Fungsi safety belt itu untuk apa? Sebagai pelindung jatuh, pelindung diri ya. Untuk apa? Pelindung jatuh. Nah, faktornya juga ada beberapa. Ada faktor 0. Pelindung jatuh itu ada 3 jenis. Faktor 0 itu misalnya kita pakai safety belt, kita kaitkan jarak dari kaitan ini misalnya dengan menggunakan tali 1 meter, dikaitkan ke atas 1 meter. Sehingga pada saat kita terpleset, terjatuh, kita cuma nyender doang ini. Ya. Kemudian ada faktor setengah. Ya. Sejajar dengan objek yang kita kaitkan. Berarti kita punya kesempatan jatuh 1 meter ke bawah. Ya, kemudian ada faktor 1 ke bawahnya lagi. Kita pakai 1 meter, kita kaitkan ke bawah 1 meter sehingga ada resiko terjatuh, berarti 2 kali daripada safety yang kita pakai 2 meter ke bawah. Blek, resikonya akan lebih bahaya, berat. Oke, kita kaitkan sistemnya ke angkor. Kaitkan. Jangan ditahan, ini ditahan sedikit aja, sini beratnya minta ampun. Oke, sekarang tarik Mas Fajar. Ayo pelan-pelan aja. Aman nggak? Aman nggak? Henry, aman nggak? Kamu jangan kesurupan terkadang kamu. Aman nggak? Belum aman. Khawatir apa? Kalau Fajar ini misalnya ada kodok, ada ular udah biasa nangkep, tapi ada bencong takut. Bisa jadi ada bencong setengah perjalanan tinggal kabur kan? Ini jatuh lagi ke bawah, brek. Maka di sini wajib dipasang safety auto stop di sini. Yang ketika dalam kondisi darurat di sini ditinggal kabur ngerem secara otomatis. Ya, alatnya di sini ada protection yang modernnya. Tapi itu hanya satu yang kita punya. Banyak nggak dibawa juga. Tapi akan kita perkenalkan peralatan yang mungkin di setiap pos sektor mungkin pasti ada. Yaitu apa?
krusik, ambilkan krusik 4 biji. 4. Ini misalnya Mas Fajar ini masih merasa keberatan, maka kita masih bisa tambah pembaginya. Misalnya 1:5. Oke, kita sepakati saja 1:4 masih berasa berat. Kita akan tambah pembaginya menjadi 1:5. Berarti saya butuhkan apa lagi? Nah, 1 pule, 1 karabiner. Ya, di simple system setiap kita akan menambah 1 pembagi, berarti kita butuhkan 1 pule dan 1 karabiner. Oke, kita lepas yang ada loopnya. Pegang Mas, ini. Oke. Bagaimana cara masangnya? Pas. Nah, teknik masang masing-masing. Bisa jadi kalau dari basic tadi kita langsung running end-nya yang kita masukkan ke lubang pule. Tapi kalau loopnya sudah jadi, bisa yang kita pule, rangkaian pulenya kita buka, lalu kita pasang, kita masukkan. Oke. Ini kalau kita minim peralatan, ini bisa langsung dikaitkan ke runner angkurnya atau ke karabiner. Tapi kalau kita cukup bisa menggunakan karabiner lagi. Tapi ada resiko yang harus kita antisipasi. Kalau kita pakai karabiner yang lain, kita kaitkan di angkur yang sama, tambahan pule ini pasti akan menghadap ke pule yang sebelumnya. Seperti ini kawan. Artinya ada apa? Ada gesekan, friksi. Sehingga kalau ada gesekan atau friksi, pasti akan mengurangi kinerja sistem pule. Nah, supaya nggak ada gesekan gimana? Nggak usah pakai karabiner yang di atas. Terus dikaitkan kemana? Ke pule karabiner yang pertama. Kayaknya saya butuh relawan yang tinggi semampai kayak saya. Oke, seperti ini kawan. Oke. Kalau seperti ini sejajar nggak? Sejajar. Artinya tidak ada friksi atau gesekan. Kembali kita kaitkan ke angkot. Kita bawahnya takut jatuhin Mas siapa tuh Gandhi. Oke, ini kawan. Oke, yang bawah dikaitkan kemana? Bisa jadi kita langsung kaitkan ke karabiner yang bawah. Oke, seperti ini. Sekarang ditarik. Lebih enteng? Pasti lebih enteng. Karena beban tadi dibagi menjadi ada berapa tegangan ini? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sistem yang kita pakai ini reduksi 1:5. Beban yang akan kita angkat berarti dibagi menjadi 5. Sehingga angkor ini hanya menahan beban yang pertama 103 kilo, 103 bagi 5. Berapa? Ya, kita bulatkan saja biar nggak ini. Jadi 21 kilo misalnya. Berarti hanya 124 kilo beban yang didapat di angkornya ini, pengarah ketinggian atau tripod ini. Ya, 124 kilo. Lebih ringan, lebih ringan. Dan untuk keamanan kita tambahkan lagi tadi auto stopnya dengan menggunakan apa? Jangan dilepas itunya. Saya mau pasangkan krusiknya dulu. Krusik. Oke, krusik. Oke. Untuk memasang krusik ini kita akan pasang kemana? Perhatikan. Kalau kita tarik, kemudian kita lepas, yang akan kita ambil tali yang mengarah ke bawah ketika ini terlepas. Misalnya tadi ada satu masalah yang menyebabkan kita harus pergi dari area tersebut misalnya. Berarti tali ini ketika kita lepas mengarah ke bawah. Yang mana Mas Pur nih? Nih, mengarah ke bawah yang mana? Kalau kita lepas mengarah ke bawah mana? Ada berapa tali di sini yang mengarah ke bawah? Bukan yang itu, yang ini kan ke atas. Ini 3 yang sini. Perhatikan ya, kita buktikan, lepas. Kita nih, kita lepas, set. Dia mengarah ke bawah. Terus yang mana? Yang paling dekat dengan arah tarikan untuk menghindari apa dinamisnya tali ini, kondisi tali ini. Tapi kalau jauh pasti ada ayunan, gitu. Tapi kalau semakin dekat, ayunannya pasti akan lebih kecil. Ya, jadi panjang bertambahnya tali ini akan lebih kecil.
Oke, kita pasang. Ada yang lebih pendek? Karena ada momen-momen tertentu yang kadang pendek itu lebih indah. Yang lebih bagus lagi dong. Double. Nah, ini keren. Oke, baik. Prusi. Ingat, perhatikan. Kurang lebih seperempat di bagian ujung ini, sambungan yang pertama, biasanya untuk menyambung ini kita menggunakan double fisherman knot atau simpul nelayan rangkap. Ya, kita pegang di bagian seperempat paling ujung, kita kaitkan ke objek yang akan kita pasang prusik, yaitu tali yang paling dekat dengan arah tarikan pertama. Tali ini kita masukkan sekali, kemudian kita tarik. Nah, biar nggak kusut dikasih batas jari. Kenapa? Karena bentangan yang pertama ini harus di posisi paling pinggir. Bentangan terakhir atau yang kita lilitkan nanti harus ada di tengah. Tapi kalau kita nggak rapikan dari awal, pasti akan tumpang tindih. Tidak rapi. Bentangan pertama di pinggir, bentangan terakhir di tengah enggak, pasti akan numpuk. Sehingga tumpukan tadi akan mengurangi kinerja sistem prusik. Ya. Masukkan lagi 2. Berarti ini tahan lagi. Kemudian masukkan lagi 3. Lakukan sebanyak 3 kali lilitan. Kemudian kencangkan. Berarti kalau dibatasi tangan tadi atau jari, pasti akan rapi. Bentangan pertama ada di pinggir, bentangan terakhir ada di tengah. Nah, cara kerja prusik itu sendiri, kalau dia lurus seperti ini, dia nggak akan ngerem. Paham ya? Kalau lurus, dia nggak akan ngerem. Tapi kalau belok, ada elbow atau belokan, kita buktikan satu karabiner. Jangan tarik, Mas Fajar. Terus tariknya beneran sampai keangkat. Terus. Enteng orang? Enteng. Nah, sekarang turunkan, lepas. Oke, ngerem ya. Ngerem karena ada elbow atau belokan di prusik ini yang mengikat tali tadi. Tapi kalau posisinya lurus, dia tidak akan ngerem. Kita coba untuk rilis. Tarik dikit. Nah, kita tahan, turunkan pelan. Ngerem nggak? Enggak, karena lurus. Tapi kalau saya lepas. Belok kan? Belok, dia akan gigit. Jadi proses cara kerja sistem prusik ini, kalau lurus dia nggak akan gigit, begitu belok dia akan gigit. Sehingga di sini kalau ada bencong Mas Fajar kabur, korbannya aman. Otomatis korbannya nggak nambah lagi. Kalau ini sampai ditinggal kabur jatuh, berarti korbannya nambah 1 lagi. Siapa? Rescue-nya. Nah, pasti akan ikut terjatuh ketika membawa korban kan. Nah, ini menjadi penting. Kalau ada alat yang modern, kita punya protection. Nah, saya ambilkan ya biar. Ini ada alat yang modern namanya protection, yang bekerjanya juga satu arah, fungsinya untuk asken atau untuk naik. Ketika turun, dia ada panic button-nya, dia akan ngunci secara otomatis. Nih, cara masangnya cukup ini dipasang, set, dia masang. Nah, pada saat akan memasang tali, ini dipencet, geriginya tadi dorong ke atas, kemudian lepas seperti ini. Ya, seperti ini. Begitu sudah dimasukkan tali, ini adanya di mana? Ada di sistem terakhir atau arah tarikan yang pertama tadi. Ya, masukkan talinya, kemudian pencet. Di sini ada untuk mencetnya nih di atas nih, kita pencet. Ya, maka dia udah berfungsi. Dan jangan sampai salah masang. Begitu jalan ke sana, dia akan ngerem ujung tali. Ambil basing aja ujung tali yang mana boleh. Ini ujung tali ini. Nah, itu boleh sini. Oke, kawan, perhatikan. Protection ini fungsinya kalau dia jalan ke sana, ini saya masukkan dari sini. Oke. Set, dia ketarik nih. Set, dia tarik. Asumsinya ini yang dipegang Mas Fajar untuk menaikkan beban. Set. Tapi begitu ada masalah, trouble, set, ditinggal kabur. Bebannya mengarah di arah sebelah sini. Set, dia nggak akan turun. Dia ngerem otomatis. Tapi begitu ditarik, yang sebelah sini dia akan narik terus, bekerja dia, talinya jalan. Begitu ada masalah atau mau ditinggal ngopi dulu, misalnya Mas Fajar setengah perjalanan haus nih, gitu. Atau disuguhin gorengan sama warga gitu kan, pas capek haus ada gorengan sama kopi, berhenti dulu ngopi, nggak masalah. Yang penting pastikan aman, tidak membahayakan korban dan rescue. Jadi karena rescue juga butuh istirahat, jangan sampai tanpa pertimbangan kondisi badan kita memaksa menyelamatkan orang, nanti kitanya yang
selamatkan. Nah, artinya perlu juga kita memperhitungkan terkait kekuatan fisik kita. Ya, ini cara kerja untuk roll traction. Nah, untuk merilisnya seperti tadi kawan, dipencet, kemudian didorong ke atas, lepas. Nah, kalau udah lepas, bebas kita mau dorong ke atas, bawah, boleh, bisa. Oke, taruh sana Mas Fajar. Baik, sampai di sini untuk sistem yang simpel ini paham? Paham. Oke, nah nanti sistem yang simpel ini akan kita kembangkan lebih lanjut. Bisa kompleks sistem. Tadi misalnya kompleks sistem ini contoh 5:1. 1:1 dikaitkan ke satu mainland atau ke beban. Maka ngitungnya kompleks sistem, termasuk kategori kompleks sistem. Ngitungnya ditambah. Berarti kalau 5:1 ketemu 5:1, 10:1 atau satu beban yang 100 kilo dibagi 10 menjadi berapa? 10,3 on. 10,3 on. Nah, tapi ketika kita bikin kompon, sistem yang pertama ini 5:1, sistem yang kedua kita kaitkan di sini, ini dipasang fusik. Terus sistemnya dikaitkan di sini. 5:1 ditarik lagi 5:1. Maka ngitungnya dikali 5 dikali 5 sama dengan 25 kilo, sehingga beban yang 103 kilo ini dibagi 25 kilo. Dibagi 25 menjadi berapa? Ya kurang lebih 4,1 on, 2 on, 3 on. Ya diskon dikit lah, nggak apa-apa pemadam. Intinya akan lebih ringan. Nah, itu pengembangan sistem tadi akan kita laksanakan di rescue. Ya, bisa jadi yang simple sistem ini sistemnya kita juga bisa dengan pertimbangan peralatan, kebutuhan peralatan, sistemnya kita taruh di luar. Ya, namanya piggyback. Piggyback bisa piggyback kompleks sistem, piggyback kompon sistem. Kalau piggyback berarti antara mainland tali yang masuk ke dalam sama sistemnya itu berbeda. Ya, ini ada tali nih, satu. Tali yang satu ini ditalik sistem menggunakan tali yang kedua. Namanya piggyback, gendong belakang. Nah, piggyback sendiri tadi nanti ada kompleks sistem, piggyback kompleks sistem, ada piggyback kompon sistem. Nggak usah dipikir kalau dalam, nanti di review. Ya, tapi yang penting teman-teman paham dulu nih terkait yang basicnya ini. Paling nggak kalau ada kebu, kecemplung sumur, kebu, itu sudah bisa ngangkat. Dan Selatan kan pernah kasus kuda, pernah sapi, pernah juga kan Selatan? Motor pernah. Pernah di Gunung Sari. Nah, Gojek lagi jatuh, lagi mau belok, dia ketiduran hujan-hujan, tiba-tiba nyemplung. Mana kalinya 3 meter lagi, akhirnya kali mobil got itu loh Pak. iya. Akhirnya Pakai tripod. Oke, artinya banyak manfaatnya teman-teman. Kalau kebayoran ya Pak, lagi apa ya? Kebayoran. Iya, Kebayoran. Itu Satgas Kebayoran baru. Satgas. Dulu di Siop Rescue Jakarta Selatan. Kalau Kemayoran Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Ya, tapi teman-teman setidaknya paham yang simple system dulu seperti ini. Nah, di sini kita bisa tarik kesimpulan kawan-kawan. Tadi ingat dari pertama 1:1. 1:1 berarti loopnya mengarah ke beban. Berat kita bikin 1:2 berarti loopnya mengarah ke angkor, bukan atas bawah tapi angkor. Masih berat lagi kita bikin 1:3, loopnya kita putar sekali lagi mengarah ke beban. Ternyata masih berat, kita putar lagi, loopnya mengarah ke angkor. Kesimpulannya di simple system ini kalau ganjil loopnya mengarah ke beban, kalau genep loopnya mengarah ke angkor. Dan setiap menambah satu pembagi perlu ditambah satu pule dan satu karabiner. Paham ya? Yang simple. Nanti pengembangannya di kompleks sama kompon. Sampai di sini paham? Paham. Alhamdulillah. Sekarang rilis, lepas total.